Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Alhamdulillah, Fatih udah kumpul ya. Dokter Badai udah ada ya? Sudah. Oke. Bapak kita mulai aja gitu ya. Kita mulai jam 4. Ini alhamdulillah nih sudah pada hadir teman-teman, ada dosen di sini, ada relawan. Alhamdulillah. Kita sore ini akan berbincang sejenak ya tentang hipertensi dan COVID. Sedikit saya buka mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih utamanya kepada Dr. Badai yang sudah memprakarsai, mengidekan pertemuan ini atau webinar ini terkait hipertensi, penyakit jantung dan COVID-19. Dan alhamdulillah juga ada Dr. Fatih di sini. Beliau adalah presiden ya dok ya, presiden di di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler begitu ya. Di sini hadir juga nampaknya ada dosen-dosen baik dari dari kesehatan. Di sini saya lihat ada Ibu Ida, terima kasih sudah hadir. Beberapa memang kami mengundang juga adik-adik relawan di sini, relawan yang biasa mengikuti kegiatan vaksinasi begitu, dan beberapa yang lainnya. Harapannya sore ini kita bisa berdiskusi panjang lebar terkait hipertensi dan penyakit jantung, utamanya dalam konteks vaksinasi COVID-19. Sedikit cerita mungkin Dr. Badai ya sebentar, dalam beberapa pengalaman, beberapa kali kita mengadakan vaksinasi massal nih Dr. Fatih ya, banyak sekali kasus yang hipertensi begitu, sesuai dengan kategori hipertensi, walaupun kan memang batasannya beda ya, kalau untuk vaksin tuh 180/110. Nah nanti kita bisa diskusikan ya, ada cut off yang berbeda untuk dewasa maupun anak-anak. Nanti adik-adik mungkin di sini Ibu Bapak dokter sekalian juga bisa bertanya seperti apa kita mungkin nantinya mengukur dengan baik begitu ya, lalu nanti mengedukasi dengan baik, dan utamanya nanti untuk pencegahan. Nah ini kesempatan yang sangat berharga dan harus kita syukuri gitu ya, kita bisa berkumpul di sini. Mungkin untuk kesempatan pertama saya nanti akan persilahkan Dokter Badai akan memberikan sedikit pengantar, lalu nanti ada sedikit materi, mungkin beberapa materi, mungkin nggak sedikit ya, boleh cukup banyak juga materi dari Dr. Fatih. Lalu mungkin di akhir kita akan diskusi, dan insya Allah Dr. Badai selalu menemani kita juga ya, Dr. Fatih ya. Oke, mangga untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan, kami persilakan Dr. Badai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Ya, mohon maaf saya tetap menggunakan masker karena memang masih berada di rumah sakit. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Insi atas inisiatifnya, kemudian kerjasamanya yang sangat baik selama ini dan sangat responsif. Terima kasih. Kemudian saya juga ucapkan kepada pengurus yang lain ya dari Satgas, Dr. Suyusmita, dan juga Dr. Mas Rizky Anggun, dan juga kepada para audiens yang sudah hadir di acara yang berharga ini. Izin saya juga mewakili dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler, di mana ada divisi pengabdian kepada masyarakat, yang sesungguhnya memang bukan misi ya dari akademisi, tidak hanya berkutat di dalam ilmu, tetapi juga harusnya bisa menyampaikan kepada masyarakat. Selama ini kita jujur mengalami kesulitan, karena untuk mengedukasi masyarakat tentu tidak bisa sendiri, melibatkan ormas, itu juga effortnya lumayan. Nah, tidak dinyana, tidak disangka ada COVID, ada vaksinasi, di mana akhirnya pasien-pasien itu sebenarnya, atau belum pasien ya, karena dalam konteks ini kita ingin mencegah penyakit kardiovaskuler, tidak dinyana orang-orang awam ibaratnya datang sendiri dan terpaksa melakukan itu. Selama ini kalau kita ingin mencegah sesuatu, mengeduket sesuatu, kalau audiens itu tidak butuh, tentu effortnya luar biasa sulit. Dokter Insi pasti mengetahui. Ya, jadi ada momen di mana orang terpaksa datang, terpaksa diukur tensinya, sehingga sangat sayang sekali apabila momen ini lewat begitu saja, hanya sekedar pengukuran, dan kita juga tetap tidak mungkin sendiri. Jadi tampaknya ideal ya, Dr. Insi ya, kawan-kawan yang sebenarnya paling menghadapi para rakyat ini, tentunya feeling saya sih akan sering ditanya, akan ditanya langkah-langkah selanjutnya, dan sebenarnya
ya momen ini sangat berharga untuk menyampaikan dari kita mungkin yang kebetulan selama ini lebih sering membahas hipertensi ini untuk menyampaikan dan kita bisa sharing bersama. Ya. Jadi terima kasih, tampaknya listennya kuat ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti saya sudah minta Dr. Fati itu senior di residensi itu untuk membahas memang tidak terlalu fokus ke arah COVID-nya, tetapi kalau ada pasien tensi tinggi bagaimana, kemudian apa yang memang sebaiknya kita sarankan kepada pasien yang pada pemeriksaan itu tensinya tinggi, ya karena belum tentu tensinya tinggi sebenarnya Dr. Insi, tapi bisa saja white coat hypertension. Sebaliknya, ya jadi dia hanya tinggi sesaat. Atau sebaliknya yang normal sebenarnya belum tentu tidak tensi tinggi, dia bisa saja masking hypertension, hipertensi yang terselubung. Jadi mungkin nanti sedikit dibahas. Kemudian ada tata laksana secara umum ya, karena memang hipertensi ini kan penyakit yang banyak ya dan tidak ada gejala. Jadi mungkin tata laksananya harus dikuasai semua oleh awam sekalipun. Dan mungkin terkait sedikit dengan vaksinasi dan mangga sisanya bisa berdiskusi. Mohon terima kasih Dr. Insi, itu sekian dari saya. Ya, terima kasih Dr. Badai atas pengantarnya. Betul sekali Dr. Badai, ini kesempatan emas ya. Biasanya kan orang malas untuk datang hanya untuk periksa gitu. Rata-rata tuh orang datang kalau sakit gitu kan. Sementara tadi ada masking hypertension, kita akan belajar nih seperti apa itu ya, supaya adik-adik juga semua kita tahu di sini. Karena betul Dr. Badai, pengalaman di sana tuh kalau kita vaksinasi massal, ada pasien datang, udah pas kita tensi tuh sampai 200 Dr. Badai. Dan dia nggak merasa apa-apa. Dan dia tidak tahu kalau dia hipertensi, sudah barang tentu juga tidak berobat atau melakukan pencegahan. Nah, jadi ini penting sekali nih, betul sekali apa namanya kesempatan emas ya, Dokter Badai. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan ya. Betul, ketempatan dan ketemu masyarakat, langsung kita bisa apa sih yang sebenarnya harus kita edukasikan. Nah, sekarang tanggung jawab kita bersama ya sebagai sivitas akademika ya. Betul sekali. Ya, jadi kita dikasih berkah ya, ada kesempatan bisa namanya berhadapan langsung. Kalau ilmu kita mumpuni, mungkin akan lebih optimal lagi ibadahnya gitu. Amin. Mangga selanjutnya Dr. Fati dipersilahkan untuk mempresentasikannya atau sharing kepada kita tentang hipertensi, penyakit jantung, dan vaksinasi COVID-19. Dipersilahkan. Terima kasih Dr. Insi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih kepada Dr. Insi dan juga Dr. Badai atas kesempatannya, kepada para petinggi Satgas dan juga rekan-rekan yang bersedia hadir dalam diskusi ini. Izin sore ini saya Fati mewakili Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular dari Unpad untuk memaparkan mengenai hipertensi, penyakit jantung, dan vaksinasi COVID-19. Izin saya coba share slide-nya. Izin apakah sudah terlihat jelas, dokter? Jelas. Silakan. Izin saya mulai, dokter. Jadi pertama-tama mungkin kita harus menjelaskan terlebih dahulu ya, dok, mengenai hipertensi itu sendiri secara umum. Saya yakin mungkin ini juga sudah cukup diketahui oleh orang-orang baik medis maupun non medis ya dok, tapi memang dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, hipertensi itu sendiri definisinya adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 dan diastolik lebih dari sama dengan 90. Itu adalah definisi aslinya. Dan memang hipertensi ini karena sekarang merupakan era pandemi COVID, ini merupakan salah satu komorbid yang paling sering terjadi pada pasien COVID, dan hipertensi ini juga merupakan salah satu penyakit komorbid yang dapat meningkatkan resiko baik infeksi, kerusakan paru maupun kematian dari COVID-19 itu sendiri. Namun memang belum terbukti apakah terapi obat-obatan antihipertensi itu akan meningkatkan resiko dari COVID-19. Namun selama ini obat antihipertensi tetap kita sarankan untuk dilanjutkan tentunya. Nah, sebagai contoh, mungkin ada beberapa yang mungkin belum terlalu memahami bagaimana hipertensi ini sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui, apabila kita mendapatkan tensi 120/80 seperti itu. Sebetulnya apakah angka ini? Jadi 120 ini sendiri sebetulnya mengartikan tekanan sistolik, di mana tekanan sistolik ini sebetulnya secara mudahnya mungkin tekanan yang digunakan pada saat memompa, pada saat kontraksi dari jantung. Sedangkan tekanan diastolik ini adalah tekanan yang diperlukan pada saat relaksasi dari jantung. Itulah sebetulnya arti dari kedua angka ini, sehingga didapatkan tensi 120/80.
kapankah kita sebut angka tersebut angka yang tinggi atau hipertensi? Nah, seperti yang tadi dipaparkan oleh PAPDI sendiri, berdasarkan definisi, hipertensi adalah tensi di atas sama dengan 140/90. Namun ada notanya. Notanya itu adalah apabila kita sudah melakukan beberapa kali pengukuran, 2-3 kali. Jadi apabila kita hanya mengukur 1 kali dan kita sudah menemukan angka lebih dari 140, mungkin kita tidak bisa langsung jump to conclusion bahwa ini adalah suatu hipertensi. Mungkin kita bisa melakukan pengukuran ulang terlebih dahulu untuk benar-benar memastikan. Namun apabila kita sudah mendapatkan tensinya sangat tinggi, misalkan lebih dari 180, mungkin kita tidak perlu memastikan lagi karena mungkin itu bukan suatu variabilitas lagi ya, mungkin itu memang pasien hipertensi dan kita tidak perlu melakukan pengukuran ulang. Kemudian apa saja penyebab hipertensi? Secara umum hipertensi itu ada yang primer, ada yang sekunder, di mana kalau yang primer ini yang paling banyak hipertensi pada umumnya, ini tidak diketahui penyebabnya. Jadi memang orang-orang tersebut memiliki kecenderungan terhadap hipertensi. Namun ada 10% populasi lain yang mengalami hipertensi sekunder yang biasanya disebabkan oleh penyakit lain. Salah satunya mungkin penyakit jantung, penyakit ginjal, dan juga keadaan-keadaan yang lain yang bisa meningkatkan tensi. Nah, bagaimana hubungan antara hipertensi dan si penyakit jantung ini? Jadi hipertensi ini sendiri kalau sekunder disebabkan oleh penyakit jantung. Namun hipertensi ini sendiri sebetulnya bisa menyebabkan penyakit jantung. Jadi memang memiliki efek yang kedua efek. Jadi bisa penyakit jantung menyebabkan hipertensi, bisa hipertensi menyebabkan penyakit jantung. Efek-efeknya sendiri ini bisa bermacam-macam. Bisa ke jantungnya sendiri terhadap otot dari jantungnya yang menyebabkan penebalan dari otot jantung sehingga mengganggu pompa dari jantung. Kemudian bisa juga mempengaruhi pembuluh darah, baik dari pembuluh darah jantung ataupun pembuluh darah di seluruh tubuh. Sehingga bisa menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah, kemudian bisa juga menyebabkan permasalahan di pembuluh darah perifer pada tangan atau kaki dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu gambarannya, Dok. Kemudian pada era saat ini mungkin kita harus membahas sedikit mengenai COVID, di mana COVID ini merupakan suatu penyakit saluran pernafasan yang selama 2 tahun ini mungkin kita sudah hidup bersamaan dengan COVID, di mana gejalanya itu mungkin khas yaitu gejala-gejala saluran pernafasan. Tapi memang pada era sekarang makin banyak ditemukan bahwa gejala COVID itu bukan hanya gejala saluran pernafasan, bahkan seringkali gejalanya itu menyerupai gejala penyakit jantung. Namun mungkin tidak akan kita telah lebih lanjut untuk itu. Untuk datanya sendiri berdasarkan WHO, ini memang datanya pada 7 hari terakhir saja. Kalau dari 7 hari terakhir memang kelihatannya Indonesia itu warnanya tidak terlalu tinggi untuk reported case-nya. Tapi memang kalau kita telaah lebih jauh pada Asia Tenggara, itu sebetulnya pada bulan-bulan lalu ini angka kita cukup tinggi di warna ungu. Namun memang sempat mengalami penurunan dan memang sekarang pada keadaan mungkin mudah-mudahan plato ya, Dok. Kemudian untuk kematian sendiri ini merupakan menunjukkan angka yang cukup tinggi untuk Indonesia dengan warna biru tua ya. Jadi jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan untuk variannya sendiri mulai dari varian alfa, beta, gamma maupun varian yang lain ini semua sudah dapat ditemukan di Indonesia. Jadi kita harus berhati-hati sebagai warga Indonesia. Untuk data dari Kemenkes sendiri, Indonesia dan mungkin terutama di tempat kita tinggal yaitu Jawa Barat, ini memang kalau dilihat kasus kematian ataupun kasus sembuh, ini memang sudah jauh menurun dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu. Tapi mungkin kita masih nota bahwa masih terdapat peningkatan angka-angka dari kasus COVID-19. Kemudian kalau dilihat dari daerah di DKI Jakarta, memang Jawa Barat ini masih menempati posisi kedua ya dari seluruh Indonesia, baik pada penyebaran kasus yang terkonfirmasi maupun kasus sembuh dan kasus meninggal. Kalau kasus meninggal memang posisi ketiga, tapi intinya kita harus aware di sini bahwa memang COVID pada Jawa Barat ini sebetulnya wajib kita perhatikan. Kemudian ini untuk angka di Bandung sendiri, jadi di sini dapat dilihat bahwa angkanya juga masih cukup lumayan ya, masih 2000-an untuk kasus aktif, kemudian meninggal juga masih sekitar 1000, jadi memang ini harus kita nota.
Kemudian bagaimana kondisi-kondisi komorbid yang menyertai pasien-pasien COVID-19 yang dirawat. Ini adalah data, memang datanya pada tahun 2020. Di sini dapat dilihat bahwa memang penyakit komorbid atau penyakit penyerta seperti hipertensi, obesitas, penyakit paru-paru, diabetes, dan juga penyakit jantung ini merupakan komorbid yang paling sering ditemukan pada pasien dengan COVID-19. Di mana hipertensi di sini dapat kita lihat chartnya itu paling tinggi, ya, dengan usia di atas 65 tahun terutama, kemudian ada juga yang 50 sampai 64 tahun, bahkan pada usia muda dari 18 sampai 49 tahun ini juga memiliki resiko mengalami hipertensi. Nah, bagaimana tujuan vaksinasi ini sendiri? Jadi melihat data yang tadi, begitu banyaknya COVID-19 di Jawa Barat, di Indonesia, bahkan di dunia, maka salah satu program pemerintah saat ini adalah mencanangkan vaksinasi dari COVID-19. Sebetulnya tujuannya itu apa sih vaksinasi dari COVID ini? Jadi berdasarkan tujuan, memang yang pasti tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan juga kematian akibat COVID-19. Kemudian yang pasti kita berharap bisa mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, dan juga yang lain yang pasti kita harus menjaga produktivitas sosial dan ekonomi, kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Apa sih herd immunity itu sendiri? Jadi herd immunity itu sendiri seperti yang digambarkan pada gambar ini. Jadi pada saat kita memiliki hanya 2 orang yang terpapar COVID-19, namun pada populasi yang sehat, walaupun belum terimunisasi, maka kita bisa lihat dalam beberapa waktu kemudian populasi sehat tersebut bisa tetap terinfeksi dengan COVID-19. Namun apabila kita sudah tervaksinasi seperti populasi yang berwarna kuning ini, walaupun ada beberapa orang yang mengalami infeksi COVID-19, maka orang-orang tersebut tidak akan menularkan kepada populasi sehat yang lainnya. Jadi gambaran ini sangat menggambarkan pentingnya vaksinasi dari COVID-19. Ini adalah beberapa jenis vaksin yang memang sudah masuk ke Indonesia dengan beberapa merek. Ada yang berbasis mRNA, ada juga yang berbasis vaksin yang dilemahkan, di mana keempat vaksin ini semuanya direkomendasikan pada individu dengan penyakit komorbid, salah satunya adalah penyakit kardiovaskular dan juga hipertensi. Memang belum ada studi jelasnya, namun hipertensi ataupun penyakit jantung bukan salah satu kontraindikasi dari pemberian keempat vaksin ini. Jadi jangan ragu untuk memilih merek atau jenis yang mana, karena sebetulnya keempat-empatnya ini tidak memiliki kontraindikasi terhadap penyakit-penyakit jantung atau penyakit komorbid lain, terutama hipertensi. Ini sedikit data saja bahwa memang ada juga sebetulnya efek vaksin terhadap tensi. Ini memang ada data dari Swiss, di mana dari 12.300 pasien itu ada sekitar 9 pasien yang mengalami peningkatan tensi stage 3. Jadi tensinya itu cukup tinggi sampai 170 hingga 220. Tapi dari 12.000 pasien. Jadi memang harus kita nota bahwa efek vaksin atau efek samping vaksin itu memang ada, tapi memang presentasinya cukup kecil dan mungkin kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Mungkin karena ini topiknya hipertensi, maka kita nota bahwa memang ada beberapa populasi yang mengalami peningkatan tensi setelah vaksinasi. Namun memang presentasinya sedikit dan memang kita tidak bisa memastikan apakah kita termasuk populasi yang mana. Kemudian ini adalah efek samping vaksin secara keseluruhan. Jadi memang efek secara umum memang kadang-kadang ada pasien yang demam, ada yang panas ringan, ada yang pusing. Kemudian secara lokal ada yang merasakan nyeri di tempat suntikan. Tapi memang sejauh ini efek samping yang umum terjadi ini tidak ada yang terlalu berbahaya seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke topik awal, apakah pasien hipertensi ini aman divaksin? Jadi berdasarkan rekomendasi vaksin pada pasien dari hipertensi, ini dari Kemenkes, jadi pasien-pasien dengan komorbid, terutama di sini di nota hipertensi, kecuali tekanan darahnya 180/110 dan pengukuran tekanan darah ini dilakukan pada meja screening, itu sebetulnya boleh diberikan vaksinasi, kecuali tensinya 180/110. Ini juga ada rekomendasi dari Asosiasi Jantung Indonesia, di mana di sini dikatakan bahwa penyintas penyakit kardiovaskular atau pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, penyakit katup,
hipertensi, penyakit jantung bawaan, dan yang lain-lain, selama masih memiliki simptom atau memiliki gejala dan dianggap tidak stabil, maka ditunda dulu untuk pemberian vaksinasinya sampai ada data keamanan yang lebih lanjut. Dan apabila gejala-gejala tersebut tidak stabil, ya gejala-gejala tidak stabil yang dimaksudkan itu seperti sesak nafas, nyeri dada, mudah capek, berdebar, kaki bengkak, dan penurunan kesadaran. Tapi di luar itu dan dengan penilaian dari dokter masing-masing itu seharusnya aman untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kemudian di sini di nomor 4 adalah tekanan darah lebih dari 180/110, ini tidak disarankan untuk menerima vaksinasi COVID-19. Jadi ini merupakan salah satu cut off yang mungkin akan kita gunakan sebagai vaksinator, yaitu 180/110. Kemudian apa saja persiapan pasien hipertensi sebelum vaksinasi. Jadi apabila kita adalah seorang pasien hipertensi atau pernah diketahui sebagai pasien dengan tensi yang tinggi, mungkin kita pertama-tama harus mengkontrol tekanan darah dulu. Apabila kita meminum obat antihipertensi, berarti kita harus meminum obatnya secara rutin. Kemudian apabila kita ragu, kita bisa berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan rekomendasi. Apakah kita berkonsultasi dengan dokter, apakah saya aman dok untuk dilakukan vaksinasi, apakah saya layak dok untuk dilakukan vaksinasi. Nah itu salah satu yang perlu atau mungkin bisa kita tanyakan kepada dokter yang biasa menangani kita atau dokter yang manapun. Kemudian poin selanjutnya adalah istirahat yang cukup sebelum vaksinasi. Kemudian bagaimana apabila sudah melakukan pencegahan tersebut, tapi tensinya itu tetap tinggi pada saat pengukuran, pada saat mau melakukan vaksinasi. Di sini dapat kita lihat bahwa apabila kita melakukan pengukuran tensi pada saat melakukan vaksinasi, tapi masih di bawah 180/110, itu sebetulnya berdasarkan rekomendasi yang tadi sudah dipaparkan oleh Kemenkes dan juga oleh Asosiasi Jantung, itu masih boleh diberikan vaksinasi. Namun apabila tensinya lebih dari 180, itu selayaknya kita meminta pasiennya untuk menunggu terlebih dahulu, sekitar 30 menit sampai 1 jam. Apabila sudah menunggu sekitar waktu tersebut dan pasien bersedia untuk menunggu, kita lakukan penensian lagi, dan ternyata masih lebih dari 180, mungkin ada baiknya kita menyarankan pasien untuk menunda vaksinasinya terlebih dahulu, dan kita meminta pasien untuk dievaluasi terlebih dahulu permasalahan tensi tingginya, sehingga bisa mencapai target yang dibutuhkan untuk vaksinasi. Nah, biasanya kita akan menyarankan pasien untuk mengevaluasi tekanan darahnya di rumah, atau mungkin bisa juga pasien berkonsultasi dengan dokter terdekat. Bagaimana untuk evaluasi tekanan darah di rumah? Nah, ini sebetulnya ada program dari Kemenkes yang dinamakan ceramah. Jadi ceramah ini adalah cek tekanan darah di rumah. Cek tekanan darah di rumah. Jadi ini saran pengecekannya adalah sebelum pengecekan pasien harus rileks dulu selama 2-5 menit. Kadang-kadang kita menensi pasien, pasiennya habis berjalan jauh. Nah, itu bisa mengganggu akurasi dari tensi. Jadi baiknya pasien istirahat dulu selama 2-5 menit. Kemudian pengecekan dilakukan 2-3 kali. Jadi memang pengecekan itu selayaknya dilakukan tidak hanya sekali, tapi 2-3 kali dengan jangka waktu 1 menit saja untuk mendapatkan data variasi dari tekanan darah. Jadi tidak dilakukan hanya 1 kali saja. Kemudian alat ukur yang digunakan adalah alat yang menggunakan manset yang dililit di tangan. Jadi bukan yang di pergelangan tangan, atau ada juga mungkin beberapa alat tensi yang lain. Jadi menggunakannya yang brachial blood pressure. Jadi yang diletakkan itu di lengan atas. Kemudian tentunya menggunakan alat yang sudah tervalidasi. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosis nih hipertensinya? Misalkan kita sudah melakukan tensi tersebut di rumah atau di dokter. Kemudian kita mendapatkan tensinya itu kurang dari 130/85. Nah, biasanya kan kita langsung bilang, oh normal seperti itu. Tapi mungkin yaitu kita tetap harus melakukan pengecekan, karena pengecekan tensi itu tidak bisa hanya 1 kali, harus 2-3 kali. Nah, namun apabila setelah kita sudah ulang, tensinya ternyata memang benar di bawah 130/85, mungkin kita bisa meminta pasiennya untuk melakukan pengukuran ulang dalam kurun waktu 3 tahun. Seperti itu.
Misalkan pasien tersebut adalah pasien diabetes atau pasien yang merokok atau pasien dengan kolesterol yang sudah diketahui tinggi, mungkin kita bisa menyarankan untuk melakukan kontrol tekanan darah pada 1 tahun, jadi bukan 3 tahun. Kemudian bagaimana jika kita mendapatkannya di antara 130 sampai 159 untuk sistolik dan 85 sampai 99. Misalkan tensinya itu 140/90, nah sering itu. Nah, misalkan untuk tensi seperti itu, apabila memungkinkan, maka lakukan pengukuran tekanan darah di luar klinik. Ini mungkin saja pasien ini mengalami white coat hypertension yang tadi sudah pernah dipaparkan. Jadi kalau misalkan pasiennya itu diperiksanya di klinik, ternyata tensinya tinggi, itu masih mungkin karena white coat hypertension, seperti tegang kalau misalkan diperiksanya di depan dokter atau di klinik seperti itu. Nah, sehingga apabila memungkinkan maka bisa dilakukan pengukuran di luar klinik. Seperti itu. Atau bisa juga dilakukan pengukuran tekanan darah di klinik, namun dilakukannya berulang, seperti yang sudah dikatakan tadi. Kemudian atau bisa juga kita mengajarkan pasien untuk melakukan pengukuran di rumah dan akan kita bandingkan antara pengukuran yang di rumah dengan yang kita lakukan di klinik, seperti itu. Kemudian bagaimana bila tensinya di atas 160, maka kita akan melakukan konfirmasi ulang dalam beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, ini tergantung dari pertimbangan dari pasien dan juga dokternya setelah kita melihat riwayat dan lain-lain. Kemudian ini adalah cara, mungkin saya akan jelaskan singkat aja mengenai pengukuran yang tepat dalam pengukuran tensi ini sendiri. Jadi untuk alat tensi ini sendiri sekarang mungkin yang dianjurkan kalau untuk pengukuran di rumah mungkin baiknya menggunakan yang digital tentunya, karena langsung caranya mudah, langsung memasang mansetnya dan langsung keluar angkanya. Nah, angka yang keluar pada tensimeter ini ada 3. Jadi angka yang sistolik, kemudian angka yang diastolik, dan juga di bawah ini biasanya menunjukkan tekanan darah atau denyut nadi. Nah, ini sebetulnya angka-angka yang sangat penting untuk kita evaluasi. Nah, kemudian cara pengukurannya sendiri, ini ada langkahnya yang mungkin sebisa mungkin kita ikuti, seperti pasiennya duduk dan istirahat terlebih dahulu, seperti yang tadi sudah dikatakan, istirahat dulu sekitar 2-5 menit, punggungnya bersandar, tidak berbicara selama pengukuran, ukuran manset sesuai, lengan ditopang, kemudian kaki menapak pada lantai. Ini posisi ideal lah, tapi intinya mungkin kita bisa meminta pasien untuk meminta istirahat sekitar 2-5 menit terlebih dahulu sebelum pengukuran dengan posisi yang nyaman. Mungkin kita sudah bisa menyarankan pasien untuk melakukan pengukuran tensi. Kemudian kondisi ruang juga, ruangannya harus tenang dengan suhu yang nyaman. Kemudian sebelum pengukuran, pasien tidak disarankan untuk merokok, minum kopi, ataupun berolahraga. Minimal 30 menit sebelum pengukuran. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai yang nanti akan didapat. Jadi memang sangat penting untuk dinota bahwa pasien itu harus beristirahat dulu sekitar 3-5 menit sebelum pengukuran. Kemudian dengan posisi yang nyaman, dengan bagian lengan itu kenapa disarankan duduk, karena bagian lengan itu diposisikan sejajar dengan jantung sehingga memberikan hasil yang akurat. Kemudian untuk protokolnya sendiri seperti yang tadi juga sudah dipaparkan, diingatkan lagi bahwa pengukuran itu dilakukan tidak bisa sekali. Itu baik di klinik maupun di rumah. Nah, untuk di sini ini adalah asumsi apabila di rumah itu dilakukan pengukurannya itu 2 kali. Jadi diukur 2 kali pada pagi hari dan malam hari selama 7 hari atau minimal 3 hari untuk memastikan tekanan darah tersebut benar-benar valid. Jadi jangan lupa 2 kali sehari yaitu pagi dan malam dilakukan minimal 3 hari sampai 7 hari. Nah, kalau diukurnya pagi hari biasanya saat bangun tidur, sebelum pasiennya sarapan, atau sebelum meminum obat-obatan yang biasa diminum rutin. Kemudian pada saat malam hari itu diukurnya biasanya sebelum tidur. Dan setiap pengukuran jangan lupa dilakukan 2 kali dengan selang 1 menit. Seperti itu. Kemudian dilakukan pencatatan dari hasil pengukuran sehingga kita bisa melihat rata dari angka tersebut. Apabila memang rata-ratanya itu lebih dari 135 untuk sistolik dan lebih dari 85 dari diastolik, itu bisa mengindikasikan suatu hipertensi, bahwa memang pasien itu benar-benar tensinya itu tinggi karena hipertensi, seperti itu.
Nah, ini adalah salah satu contoh diari tekanan darah di rumah pada pasien-pasien yang biasanya kita minta lakukan monitoring di rumah tensi. Ini biasanya pasien kita minta untuk mencatat tensi tersebut, tensi sistolik maupun diastolik, pengukuran yang pertama maupun pengukuran yang kedua pada pagi hari dan malam hari. Pagi hari dan malam hari. Ini kita ukur selama 7 hari, kemudian kita hitung ratanya atau rata-ratanya. Kemudian dari situlah kita baru bisa mengambil kesimpulan apakah pasien ini darah tinggi atau bukan. Nah, kemudian untuk pencegahan dan juga pengendalian dari hipertensi, jadi mungkin kita bisa yang pasti yang sering kali mungkin didengar juga oleh teman-teman yaitu mengurangi konsumsi garam. Memang dengan batas konsumsi kurang lebih 1 sendok teh per hari. Nah, atau diet yang seimbang, misalkan dengan buah-buahan, lauk pauk, makanan pokok dan juga sayuran ini dibagi sesuai dengan porsinya. Kemudian melakukan aktivitas fisik yang teratur, yang disarankan seperti olahraga aerobik yang ringan, mungkin seperti jalan kaki, selama 30 menit per hari, minimal 5 kali per minggu. Kemudian mempertahankan berat badan yang ideal, jadi jangan sampai individu tersebut mengalami obesitas, kemudian tidak merokok dan menghindari asap rokok, dan juga yang pasti menghindari minum alkohol. Dan juga yang pasti untuk mengendalikan hipertensinya sendiri, apabila pasien itu memang hipertensi, maka perlu ditambahkan dengan obat-obatan yang memang sudah dianjurkan oleh dokter. Kemudian ini untuk bahan makanan yang harus dihindari, yang biasanya suka ditanyakan oleh pasien. Biasanya pasien suka nanya, boleh makan apa dok, tidak boleh makan apa dok, atau boleh makan atau bagaimana, itu biasanya pasien suka menanyakan. Intinya mungkin makanan ini memang idealnya, mungkin kita perlu beritahukan ke pasien, idealnya memang pasien tidak boleh mengkonsumsi makanan yang diolah menggunakan garam dapur atau baking powder, kemudian biskuit, keripik asin, pokoknya yang asin-asin kalau bisa kita minta untuk pasien mengurangi. Kemudian makanan yang diawetkan seperti ikan asin, udang kering, terasi, telur asin. Nah, ini semua makanan-makanan yang diawetkan itu semua juga mengandung garam yang tinggi. Kemudian makanan kemasan di dalam kaleng. Nah, ini juga kemudian bumbu-bumbu penyedap dan minuman bergas dan juga beberapa dairy product atau produk susu ini juga mengandung garam yang tinggi. Tapi memang ini idealnya mungkin kita bisa menyarankan pada pasien dan membuka diskusi kira-kira pasiennya bagaimana preferensinya apabila kita memberitahu diet seperti ini, mungkin agak susah juga. Kemudian izin dok, itu mungkin untuk pencegahan dan juga tata laksana singkat dari hipertensi. Izin apabila ada tambahan dokter mungkin bisa dipaparkan. Terima kasih Dokter Rinsi dan Dokter Badai dan juga rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik sekali nih Dokter Fatih, banyak hal yang baru ya, utamanya tadi terkait bagaimana kita menentukan dia itu hipertensi atau bukan, begitu ya. Walaupun memang dalam kegiatan vaksinasi ini ternyata cut off-nya itu lebih tinggi ya. Jadi walaupun bisa divaksin tapi tetap dia punya potensi atau memang kemungkinan dia punya diagnosis hipertensi begitu ya, dan itu yang harus kita edukasikan dan utamakan untuk mereka selalu mengontrol dan nantinya diperiksakan begitu ya Dokter Fatih ya. Betul. Mangga adik-adik sekalian, ibu bapak dokter sekalian, apabila ada yang ditanyakan silahkan raise hand atau chat begitu sambil kita menunggu nih Dokter Fatih ya. Kalau di lapangan nih dok, kan sering kali tadi mungkin saja ada yang dikatakan tadi white coat hypertension gitu. Jadi tensinya tinggi, misalnya nih di atas cut off tadi, pokoknya kan tadi lebih besar daripada 180 ke 110 tuh. Kan kalau di tempat vaksinasi itu kita ada screening tensi dulu. Begitu tensi tinggi, baru dia masuk ke tensi tinggi kan, dicek ulang. Nah, sebetulnya perlukah kita melakukan cek ulang itu atau bagaimana menurut Dokter Fatih? Lalu satu,
Kan tadi yang dikatakan bahwa kalau di rumah dia pakai digital. Kita pun pada saat screening kita menggunakan digital tuh. Tapi pada saat nanti kita ada tes tensi tinggi, kita rubah alatnya menggunakan kalau nggak yang jarum tapi juga menggunakan yang air raksa. Itu tuh kadang ada perbedaan juga, Dok. Mungkin boleh dijelaskan, Dok, minimal dari alatnya dari tadi untuk mengukur keabsahan pengukuran mungkin begitu, Dok Fatih. Boleh saya juga ikut. Baik, Dok. Iya, Dok. Mangga, Dok. Supaya dapat, supaya gantian Dokter Insi. Oh, oke. Yang pertama, bila di atas 180, sebenarnya tadi sudah dijelaskan untuk diagnostik tidak perlu atau tidak membutuhkan pengukuran tensi ulang, Dokter Insi. Oke. Jadi pasien sudah langsung confirm memiliki hipertensi. Seandainya di lapangan tadi diarahkan ke pos khusus ya, dan memang ditensi ulang ya sebenarnya tidak harus, tetapi saya kira sih tetap dilakukan juga tidak apa ya. Kadang pasien juga kan ingin konfirmasi, ya ingin memastikan. Bisa saja pasien memang mengatakan tadi baru naik tangga ya, atau tadi baru saja datang, atau tadi tegang. Saya kira harusnya kalau based on teori dan data, pasien yang di atas 180 tidak akan tiba-tiba di bawah 140 dalam waktu singkat. Tetapi kalaupun diulang ya di pos khusus itu kan mungkin tujuannya untuk ada edukasinya ya, kita mencoba menenangkan pasien juga mungkin. Kalau banyak orang ya langsung tensinya naik. Nah ini yang dinamakan memang white coat hypertension, hipertensi jas putih. Walaupun mungkin tidak menggunakan jas putih lagi sekarang ya dokternya. Oke, hazmat ya mungkin juga sih bikin tegang ya. Tapi intinya ya mungkin Dokter Insi merasa nggak pada saat kemarin divaksin gitu tetap tegang tidak? Pada saat tensi ya. Saya sendiri tegang karena kan waduh saya ini sebagai pemerhati hipertensi, kalau ternyata saya hipertensi gimana ya? Ya itu memang mungkin naik ya. Tapi ya itulah kalau ternyata naiknya hanya sedikit di atas 140, jangan-jangan hanya white coat. Sebenarnya yang lebih berbahaya itu masking hypertension. Pada saat diukur tensinya baik, tapi sebenarnya di rumah tinggi. Nah, yang memiliki risiko sudah terjadinya kerusakan organ itu justru yang masking, Dokter Insi. Oke. Justru bermasalah itu yang silent ya, nggak kelihatan. Sebenarnya gitu. Iya, jadi yang tadi cocok apabila memang masih muda, 20 tahun tidak ada keluhan, normal ya sudah ya, ceknya lagi 3 tahun. Tapi kalau yang sudah berusia di atas 40 tahun, ada faktor risiko ya, rokok, overweight, dislipidemia atau kolesterolnya tinggi, dan mungkin itu hampir dimiliki semua orang ya saat ini ya. Harus rutin 1 tahun sekali dicek itu untuk mencegah jangan-jangan sebenarnya sih tensinya sudah tinggi. Oke. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab yang nomor 1 ya. Kalau yang nomor 2 untuk alat sudah dilakukan dulu oleh Dr. Julia dan tim ya, mungkin masuk oleh Dr. Insi ya. Jadi perbedaannya itu sedikit, memang berbeda antara SPICMO dengan digital, tetapi perbedaannya sedikit dan tidak menyebabkan perubahan dalam terapi. Karena sedikitnya itu ya, jadi bisa sama. Tapi seandainya mau dibandingkan, ya tadi sudah ditunjukkan, untuk diagnosis saja kalau di rumah itu 135/85. Kalau di klinik 140/90. Jadi rata-rata perbedaan antara yang digital dengan kalau misalkan di rumah ya dengan settingan yang lebih tenang ya itu ceritanya turun menjadi 5. Ya, jadi perbedaannya 5 dan kalau di rumah bukan biasanya tentu menggunakan digital. Ya, karena kan sulit kalau di rumah menggunakan SPICMO. Ya, betul. Iya. Harus pakai stetoskop, betul. Nah, ini tuh sebetulnya begini, Dokter Badai, kalau secara ya, kenapa dipindah ke tensi tinggi? Karena kan tadi cut off tadi, Dokter Badai, 180/110. Kalau di atas itu dia nggak bisa vaksin. Jadi memang tujuannya itu bukan mendiagnosis gitu ya. Jadi kan kalau di bawah tuh, tapi kadang kita juga ragu, kalau di bawah jadi 178/100, dan vaksin nggak ya, kayak gitu. Itu gimana tuh pertimbangannya? Saya nanti ada pertanyaan juga di bawah. Itu gimana tuh, Dok? Apa namanya? Makanya tadi kita coba cari Dr. Insi ya, sesungguhnya sebesar apa sih risikonya dari vaksin itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Ternyata
ada kenaikan, tapi itu pun tidak banyak ya. Dan ya sehingga makanya di awal dari 140 memang digeser ke 180 itu. Memang bijaknya kalau di atas 180 per 110 masih tetap tinggi, misalnya 181 per 111. Ya, tentu bijaknya dieksplorasi dulu, dan kalau tidak ada urgensi, ya baik juga ya buat dieksplorasi lagi minggu depan misalnya, sarankan pengukuran di rumah. Tapi kalau 179 dengan 109, ya, kalau dari segi konteks, ya ideal juga ya buat dieksplorasi terlebih dahulu. Karena bedanya hanya 2 ya. Ya, jadi sebenarnya angka ini konteksnya inilah. Tetapi kalau jelas pasiennya tidak ada keluhan, ya baik, tidak jelas ada kecemasan yang tinggi, atau misalkan tidak pernah stroke, tidak ada diabetes, tidak ada rokok, ya, dan pasien tidak bisa datang lagi di waktu yang lain, saya kira lebih bijak untuk tetap meneruskan tekanan darah, karena kita tahu datanya pun tidak akan terindikasi absolut ya, Catherine. Oke. Jadi aman sesungguhnya ya kalau tanpa Sesungguhnya gejala-gejala aman. tadi ya. Iya, kecuali sedang ada target organ damage ya. Apalagi ada bicaranya pelo, atau nyeri dada, atau sesak. Nah, kalau itu ya baru itu yang absolut. Nah, ini ada ditanyakan lagi nih, nyambung sama nyeri dada nih Dokter Badai. Ada Mutiara Anissa dari Fakultas Keperawatan katanya. Bagaimana cara membedakan sakit dada yang menyebabkan serangan jantung dengan sakit dada biasanya? Ini kita perlu eksplor pertanyaannya. Ini ya pertanyaannya jelas atau enggak? Boleh open mic nggak sayang, Mutiara Anissa? Silakan, supaya lebih jelas nih Dokter Badai atau Dokter Fatih menangkap pertanyaannya. Silakan. Halo dok, selamat sore. Sore. Perkenalkan, Ya, saya silakan, Mutiara. Iya, saya Mutiara dari Fakultas Keperawatan. Dok, mau nanya, jadi kan salah satu gejala yang menunjukkan terjadinya serangan jantung itu kan adanya sakit dada yang sakit banget gitu ya di sebelah kiri. Nah, tapi pernah juga gitu sakit dada karena makanan pedas. Nah, yang membedakan antara sakit dada yang menyebabkan serangan jantung dengan sakit dada biasa aja gitu, mungkin karena olahraga atau semacamnya, apa ya dok ya? Oke. Bisa tertangkap mungkin pertanyaannya Dokter? Bisa. Ini teh mutiaranya sendiri atau ada memang kemarin bukan pasien atau ya rakyat yang mau divaksin terus mengeluh nyeri dada? Oh enggak, ini pengen tahu aja gitu dok. Ya, mangga. Dr. Fatih mungkin ya, silakan Dr. Fatih. Baik dok, terima kasih dok, izin mungkin mencoba menjawab dok. Ini sebetulnya juga pertanyaan yang sering ditanyakan juga dari pasien-pasien di poli, mungkin ya dok, kalau saya di poli kardio. Memang kadang-kadang menanyakan, dok nyeri dada seperti apa sih yang nyeri dada serangan jantung gitu. Nah, memang mungkin untuk kekhasannya sendiri dok, untuk Mutiara ya, mungkin ini menjawabnya untuk Mutiara ya. Mungkin kekhasannya sendiri itu mungkin yang harus kita tanyakan lebih lanjut kepada pasien. Memang biasanya kami itu menanyakan secara detail deskripsi dari nyeri dada pasien itu. Nyeri dadanya itu seperti apa sih, pasiennya bisa mendeskripsikan nggak? Biasanya kita membuka pertanyaan terbuka dulu, kemudian nanti akan pasien mencoba menjelaskan. Tapi intinya memang nyeri dada yang memang khas untuk serangan jantung itu yang pasti dia itu nyeri dadanya itu terasanya itu berat, kemudian terasanya itu di atas dada, kemudian menjalar, kemudian disertai menjalarnya itu ke punggung, ke pundak seperti itu. Kemudian terkadang disertai juga dengan keringat dingin, mual muntah yang seperti itu. Jadi memang dan nyeri dadanya itu tidak dipengaruhi oleh posisi, tidak dipengaruhi oleh makanan, tidak dipengaruhi. Mungkin itu salah satu cara kita membedakan juga, karena seringkali pasien bilang nyeri dadanya saat tangannya bergerak saja misalkan, atau kadang-kadang baru merasa nyeri dadanya itu misalkan sekitar 30 menit setelah makan, atau nyeri dadanya itu ya pokoknya karakteristiknya harus kita tanyakan. Dan mungkin salah satu kuncinya lagi, seringkali nyeri dada untuk serangan jantung itu bisa saja dipicu oleh aktivitas, oleh stres. Nah, itu mungkin salah satu nyeri dada yang perlu kita perhatikan, apakah itu memang nyeri dada dari suatu serangan jantung. Tapi memang intinya dari
karakteristik nyeri itu saja, itu memang masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut sih untuk memastikan apakah memang itu serangan jantung atau bukan. Mungkin seperti itu, Dok. Dan Mutiara mungkin izin ada tambahannya, Dokter. Terima kasih. Oke, bisa dipahami ya Mutiara. Jadi harus dieksplor lebih jauh. Memang ada karakteristik yang khas begitu ya, tapi harus ditanya lebih jauh gitu. Apakah memang penyakit jantungnya disebabkan oleh jantung atau yang lainnya begitu ya, Dokter Pati ya? Betul, Dokter. Menjawab pertanyaan Mutiara? Menjawab sekali, Dok. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada yang raise hand lagi, Pak Alan Nurrahman atau Ade atau siapa? Silahkan, open mic-nya. Silahkan. Mahasiswa, Dok. Oh, Iya. mahasiswa. Oke, Ade Alan. Oke, silakan Dek. Untuk izin off cam juga. Silakan. Izin bertanya, Dok. Pas vaksinasi itu saya pernah screening itu dapat pasien itu katanya punya gula darah tinggi, cuman nggak dikontrol terakhir kali. Terus tapi dia minum obatnya masih rutin. Kemudian kan saya nanyain, mastiin lagi ada nggak luka yang sulit sembuh gitu. Terus di tangannya itu ada luka hitam di kukunya. Nah itu katanya lama nggak sembuh-sembuh. Terus saya bingung itu, Dok. Itu kira-kira ada penurunan imunitas sehingga tidak perlu divaksin atau tetap boleh divaksin ya, Dok? Terima kasih. Oke. Jelas tidak pertanyaannya, Dokter Badai atau Dokter Fatih? Ya. Jelas. Lumayan jelas. Silakan, mangga dijawab. Boleh saya yang jawab. Memang diabetes bukan termasuk bidang utama di kami ya, di kardiologi vaskuler. Mungkin rekan-rekan dari penyakit dalam yang lebih berkompeten, tapi ya izin saya sharing yang kita ketahui ya. Jadi saat emang di awal untuk pasien diabetes itu, saya tetap cerita sedikit dulu. Pasien diabetes ada pembatasan ya, harus stabil, kemudian HbA1c-nya harus di bawah 7. HbA1c itu diperiksa di darah untuk menggambarkan kestabilan dari kadar gula dalam 3 bulan terakhir. Ya, tetapi ternyata makin ke sini sama seperti tensi ya, direvisi. Ya, yang penting stabil, tidak ada keluhan yang khusus, ya walaupun di atas 7 masih boleh untuk dilakukan vaksinasi. Nah, memang komplikasi dari kadar gula yang tinggi itu memang bisa membuat pembuluh darah fungsinya terganggu dan membuat oksigenasi terhadap jaringan sel-sel itu tidak lancar dan bisa menimbulkan kematian jaringan. Ya, dan ini memang bisa dalam bentuk ada organ yang menjadi hitam. Hitam itu tandanya pembuluh darahnya mungkin kurang baik sehingga oksigennya tidak tersalurkan dan akhirnya selnya menjadi mati. Yaitu namanya misalnya ulkus, dan yang kalau sudah sampai hitam itu gangren. Kalau ulkus itu hanya luka. Jadi memang bisa sebagai salah satu komplikasi dari penyakit diabetes. Mungkin yang perlu dilakukan oleh Alan, eksplorasi ya, gula terakhirnya berapa, obatnya diminum atau tidak, kemudian gula darah puasa berapa, HbA1c berapa. HbA1c itu sendiri bisa diperiksa di puskesmas ya dalam program Prolanis, jadi bukan sesuatu yang langka dan mahal. Begitu. Untuk luka masih bisa kemungkinan disebabkan yang lain. Ya bisa saja, tapi kalau ada diabetes patut kita pikirkan. Menjawab tidak ya? Saya jadi tadi agak lupa juga pertanyaannya apa. Alan, menjawab tidak Alan? Pokoknya ada luka-luka hitam gitu ya. Jadi intinya Alan, paling ini, Dok, tadi itu apakah eligible untuk divaksin atau tidak? Eligible-nya itu sekarang dilihatnya dari teratur atau tidak, terkontrol atau tidak, ya. Dan apabila pasien tidak ada keluhan yang berat, keluhan gula kalau tinggi sekali kan bisa membuat tidak sadar. Kalau terlalu rendah itu yang berkeringat, kemudian lemas ya. Nah, kalau tidak ada kedua hal itu dan pasien masih meminum obat, bisa menyebutkan kadar gulanya berapa, ya go on, ya jangan menghambat dari vaksinasi, dan bahkan tidak diperlukan lagi rekomendasi dokter kan ya. Kalau memang ragu ya silakan dikonfirmasi. Mungkin dari Dokter Insi bisa menambahkan guidance
terhadap hal-hal seperti ini Betul. ya. Saya juga takutnya kan ada Ya. update-update baru. Silakan. Terus setuju Dokter Badai kalau menurut protapnya ya yang dikeluarkan oleh Kemkes yang diganti sampai 3 kali itu ya. Juknis itu berganti betul tadi seperti yang katakan Dokter Badai. Jadi memang kalau tidak ada tanda-tanda akut kita bisa lakukan vaksinasi begitu, dan jangan khawatir Alan kalau menemukan yang seperti itu, kita ada screening lagi di sana, ada para dokter yang bisa mengeksplor lebih lebih baik begitu agar si pasiennya bisa ditentukan atau sasaran kita tentukan ini bisa vaksin atau tidak begitu. Tapi saya senang dengan concern Alan begitu, walaupun mungkin Alan tugasnya di TNC tapi ngelihat ada orang sakit, bagus banget ya, maksudnya ada care, karena care itu salah satu yang paling penting nih buat kita para tenaga kesehatannya atau siapapun yang melayani kesehatan. Kalau nggak ada care kayaknya atau misalnya cuek aja gitu ngebiarin, itu bahaya begitu ya. Begitu mungkin Alan bisa menjawab pertanyaan. Ya, sudah. Terima kasih, Dok. Oh iya, mungkin Dok, boleh tanya satu lagi nggak, Dok? Nambah Boleh, lagi. boleh. Sebelum Lubna ya. Ya, silakan. Apa, Alan? Masih banyak. Ini, Dok, selanjutnya terkait kayak sakit jantung gitu. Pas itu pernah dapat screening, ada agak udah tua, 50-40-an, ibu-ibu. Nah, itu dia nggak punya, katanya riwayat sakit jantung nggak ada, di keluarga juga nggak ada. Tetapi kadang itu dadanya pernah kerasa sesak, terus kayak sakit model ketekan gitu, dan itu nyebar sampai ke tangan sebelah kirinya gitu, Dok. Dan itu beberapa kali itu muncul, tapi nggak sampai kolaps atau pingsan gitu. Nah, itu kira-kira itu kita bisa ngarahin dia ke punya penyakit jantung atau enggak ya, Dok, buat pas vaksinasi gitu, Dok. Saya agak bingung itu perlu divaksin atau enggak. Makasih. Silakan mungkin Dokter Fatih ya atau Dokter Badai. Iya, Baik, Dokter. Dr. Fatih. Oh ya, baik Dok. Terima kasih Dokter. Terima kasih Alan ya untuk pertanyaannya. Izin saya mencoba menjawab. Jadi memang itu juga sering kali kami dapatkan juga pasien mengeluhkan nyeri dada yang seperti nyeri dada yang khas pada penyakit jantung. Nah itu memang walaupun tanpa ada tanda red sign yang lain. Tapi mungkin pada pasien-pasien seperti ini kita mungkin harus evaluasi dulu. Kalau dilihat tadi kan mungkin wanita usia agak tua ya tadi kalau kata Alan ya. 50-40, 40-50 mungkin ya Alan. 50 tahun ya, pasien wanita usia sekitar 50 tahun, mungkin biasanya kita mulai screeningnya dari faktor resikonya. Misalkan apakah pasiennya ini pada usia tersebut sudah menopause atau belum, biasanya kalau wanita itu salah satu faktor utama yang kita tanyakan. Kemudian apakah pasien tersebut memiliki faktor resiko lain seperti ya ini hipertensi, kemudian diabetes, ataukah sudah pernah cek kolesterol, atau mungkin merokok. Nah, yang seperti itu mungkin profil-profil yang harus kita tanyakan kepada pasien untuk membantu kita mengarahkan apakah pasien ini memiliki resiko penyakit jantung atau tidak. Kalau memang misalkan profil-profil tersebut ada, mungkin kita bisa mencurigai apakah mungkin pasien ini memiliki resiko penyakit jantung karena ada gejala yang mirip dengan penyakit jantung yang tadi dikatakan misalkan nyeri dada. Nah, mungkin pasien-pasien seperti ini bisa dicoba di-refer dulu mungkin ke dokter penyakit dalam atau penyakit jantung sehingga bisa dievaluasi mungkin tensinya, mungkin gula darahnya, kemudian dan faktor resiko yang lain. Jadi kita bisa menstratifikasi istilahnya pasiennya apakah ada di resiko yang rendah, sedang, atau tinggi seperti itu. Dan mungkin kalau untuk vaksinasinya bisa kita nilai setelah kita melihat profil-profil tersebut. Mungkin seperti itu Alan, apakah mungkin bisa dipahami? Siap, sudah, Dok. Hatur nuhun, Dok, atas informasinya. Oke, sama-sama Alan. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih Dokter. Si Alan, mantap nih Alan. Pertanyaannya ya, pengalamannya banyak. Tandanya menganalisis ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, selanjutnya ada Lubna Safa dari FK. Silakan, Dek. Baik Dok, selamat sore. Perkenalkan saya Lubna Safa dari FK. Jadi saya mau nanya dari pengalaman saya saat jadi relawan Dok. Waktu itu saya berada di bagian tensi, terus saya menemukan peserta vaksinnya itu sekitar umur 40 tahun, terus saat saya tensi itu hasilnya sekitar 165/80. Kemudian saya tanyakan apakah ibu ada riwayat hipertensi atau pernah
ke dokter dan juga diberikan pengobatan amlodipin seperti itu. Terus dari ibunya sendiri, berkata, pernah, cuman untuk saat ini itu sudah tidak pernah mengkonsumsi dari obatnya lagi karena ibunya bilang sudah habis seperti itu dan nggak pernah kontrol lagi ke dokter. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah apakah dari ibu tersebut tetap boleh menerima vaksinnya walaupun, masih di bawah, tekanan darah maksimalnya seperti itu, Dok? Atau harus kontrol dulu ke dokter atau bagaimana? Gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Tensi yang ditemukan berapa tadi Lubna? 195/80 atau berapa? Punten, Dok, 165/80. 180/80. Oke. Mangga, mungkin Dr. Fatih atau Dr. Bade? Boleh saya lagi gantian. Oke, siap. Bisa dilihat belum dokter ya, Lubna ya. Yaitu sudah ditampilkan Dr. Fatih. Jadi pertama dia tekanan darahnya tinggi, confirm atau tidak. Dia berarti dulu sudah pernah tinggi kan ya katanya, sudah pernah di atas 140/90. Sekarang dalam pengukuran yang baru 1 kali misalnya ya, di atas 140/90, selama pengukurannya sudah benar, pasien tidak yang baru datang turun dari angkot misalnya, atau tidak habis ngobrol banyak dan sebagainya, berarti dia sudah 2 kali memiliki riwayat tekanan darah yang tinggi dengan pengukuran yang benar. Berarti sudah confirm hypertension. Tapi seandainya masih diragukan, paling baik memang pasien disuruh duduk dulu, tenang dulu 10 menit, nanti diukur lagi. Apabila benar di atas 140 lagi, berarti dia di pengukuran hari itu confirm di atas 140/90, ditambah dulunya pernah tinggi, maka confirm hypertension. Nah, untuk vaksin, let it go. Kan di sini kriterianya asal di bawah 180/110. Ya, jadi boleh divaksin. Nah, titip justru jangan let it go ya. Jangan hanya untuk urusan vaksin saja. Mangga silakan dan bebas dan beres urusan. Titip sekali, sampaikan kepada pasien tadi, Ibu kok bisa-bisanya ya, dulu sudah pernah tensinya tinggi kok dibiarkan. Kan memang tidak ada keluhan. Ibu mau kalau tiba-tiba stroke? Ya, orang itu kalau sudah stroke, nyesel, ingin kembali ke saat sebelum stroke, mengatakan, apa yang bisa saya perbuat, Dok, supaya jangan seperti ini. Kebayangkan kalau stroke kan di tempat tidur, merepotkan orang, tidak bisa kerja, ya, dan obatnya jadi sebagian seumur hidup. Dan banyak gitu, bukan hanya satu. Kalau hanya tensi saja, mungkin obatnya hanya 1 atau 2 ya, apabila dengan lifestyle tidak terkontrol. Terus hati-hati, pasien masih usia muda 40 tahun ya, harus ingat hipertensi sekunder. Jangan-jangan penyebabnya bukan yang primer. Hipertensi sekunder itu misalkan disebabkan hal lain yang kalau penyebabnya itu diatasi, tekanan darahnya akan turun. Misalnya tiroid, atau kelainan ginjal, batu ginjal, ya, atau kelainan autoimun. Ya, wanita tuh banyak yang autoimun, SLE, misalnya lupus, atau penggunaan obat KB. Ya, jadi pasien seperti ini, dia tidak memenuhi 180/100 ya, Dr. Insi ya. Dia tidak akan dikirimkan ke postensi ya. Tidak. Ke postensi tinggi ya. Nah, iya berarti kan mengandalkan rekan-rekan sekalian ya, untuk meningkatkan awareness-nya. Kalau misalkan waktunya cukup, ya ini kalau tidak cukup mungkin dia disarankan kontrol, tapi biasanya kalau hanya kontrol ya Bu, ya itu juga semua orang udah tahu dari dulu disuruhnya kontrol ya. Tapi mungkin ya kalau bisa disemangati ya, mencegah itu lebih penting daripada mengobati. Iya, betul. Begitu. Ya. Jadi dikasih pesan ya. Kalau tadi Dokter Badai pesannya pesan menakutkan, betul nggak? Tapi itu kenyataan, Dokter Insi ya, kenyataan. Betul, tapi itu mungkin bisa jadi it works pada pasien-pasien yang kokoh gitu ya. Kalau betul nggak? Tergantung ya. Jadi tergantung kalau misalnya pasiennya kekeh-peteke ya harus ditakutin. Tapi kalau misalnya enggak ya kita sebaliknya dia malah mundur ya. Dia bisa denial. Kok gue malah ditakut-takutin? Ya betul. Ya pokoknya ilmu IKM-nya dari Dokter Insi mungkin jauh. Tapi jangan sampai dibiarkan dan bebas urusan ya. Intinya diedukasi gitu ya. Karena tadi jangan sampai menyesal. Kita udah nemuin nih ibu ini padahal 165/80 diastolnya sudah oke, tapi sistolnya masih tinggi nih gitu kan. Kita tahu dia tidak adherence atau kepatuhan minum obatnya rendah begitu ya, karena dia berhenti tidak merasa. Nah ini kita kasih tahu Bu, ini kalau udah
sekali minum obat, dia harus terus minum obat seumur hidup. Betul ya Dokter Badai, kan begitu ya? Nah, itu Dr. Winsi, tapi seandainya diagnostiknya confirm. Ya, Diagnosis jadi confirm jangan-jangan hipertensi, betul. jangan-jangan ada yang hanya sekali pemeriksaan langsung dikasih obat, ya akhirnya membuat orang juga mungkin kok gampang amat mendiagnosis, kolusi nih dokternya dengan pesan obat, kan suka begitu. Tapi padahal pastikan dulu diagnostiknya, confirm dulu, lifestyle dahulu 3 bulan, ya apabila lifestyle tidak berhasil, pada yang derajat 1 ya, terpaksa obat, tapi ya tampaknya harus seumur hidup, kecuali memang terbukti pasien tensinya normal, obatnya mungkin pelan-pelan diturunkan, masih normal, ya seperti itu sih, boleh di stop ya. Iya, betul. Jadi kontekstual ya, intinya cek lagi, pastikan bahwa tensinya normal atau betul-betul dia didiagnosis hipertensi dengan benar atau tidak. Begitu ya Dokter Badai ya? Iya. Ya, oke. Lubna menjawab pertanyaan kah, sayang? Ya, Dok, sudah menjawab. Lubna pasien kemarin jadi digimanakan? Kalau dari saya lebih diedukasi begitu, Dok. Jadi jangan sampai berhenti kalau udah pernah menerima pengobatan hipertensi seperti itu. Mungkin untuk tindakan lanjutannya saya bilang di screening begitu, karena saya hanya di tensi saja gitu. Betul. Terima kasih. Nah nih udah ada edukasinya ya Dokter Badai ya. Iya. Ini sudah tidak terasa jam 17.00 dan saya mendengar kabar bahwa Dokter Badai akan berpraktek. Iya, harus praktek. Terima kasih banyak nih Dokter Fatih, Dokter Badai, adik-adik sekalian, ibu bapak dokter sekalian yang ada di sini sudah bisa berdiskusi. Mungkin sedikit saya wrap up ya untuk teman-teman yang ada di sini utamanya. Pada saat tadi ingat Dokter Fatih memperlihatkan gambar yang cukup baik. Pada saat akan menensi, utamakan dia istirahat lebih dahulu. Posisikan dengan nyaman, lalu posisikan juga tensinya dengan yang benar, begitu ya. Jadi itu dan upayakan juga untuk mengukurnya minimal 2-3 kali, kecuali kalau dia tensi tinggi, begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang mengingat, sehingga minimal pun ini bukan minimal ya, ini adalah satu upaya kita untuk bisa menjaring, untuk bisa menginformasikan juga pasien-pasien yang memang bisa terdeteksi dia hipertensi, lalu kita berikan edukasi, begitu ya. Jangan sampai lolos begitu saja, karena mungkin kan menurut agama juga pas kita tahu ini udah hipertensi jangan dibiarin gitu ya. Jadi harus kita lakukan tindakan. Jadi itu kita cirinya profesional atau kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan pemeriksaannya. Begitu mungkin sedikit wrap up-nya. Harapannya nanti Dokter Fatih willingness untuk memberikan materinya supaya adik-adik di sini bisa belajar lagi. Nggak ada masalah, Dok? Maka nanti mungkin dokter bisa di-share ke saya atau mungkin memungkinkan di chat, tidak masalah. Itu saja. Dokter Badai atau Dokter Fatih ada ingin diungkapkan untuk closing statement? Ya tidak, dari Dr. Insi saja sudah baik. Biar ditutup oleh yang baik. Oke. Sudah baik. Oke, terima kasih atas materinya. Terima kasih atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan juga menjadi amal ibadah buat Dokter Badai dan Dokter Fatih, dan mudah-mudahan bagi kita yang mendengar juga ini menjadi wasilah untuk kita bisa memberikan kebermanfaatan buat masyarakat yang lebih luas lagi. Begitu. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya open dulu ini, kita foto dulu sebentar ya, Dok. Kita foto dulu sebentar. Mangga mau yang open video boleh. Saya akan mencoba screenshot ya. Ada 3 di sini gitu. Untuk saya lapor ke Kasatgas. Oke, terima kasih April udah dibuka. Izzat, terima kasih. Saya ambil screenshotnya ya. Yang pertama. Halo Rindra. Oh, aku baru lihat kamu nggak pakai masker. Oke. Sip. 1, 2. Oke, satu lagi, yang kedua sekarang, ini kalau yang kedua ke sini biasanya sih sudah tidak ada, tapi udah ada namanya, alhamdulillah, begitu. Satu lagi yang terakhir. Ada Dr. Sandy di sini, terima kasih. Ada Dr. Rita juga. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua, selesai di fotonya. Terima kasih atas kontribusinya ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih dokter. Sama-sama Dr. Fatih. Jaga kesehatan semua. Oke. Dok. Sama-sama.